tradisinya orang Yahudi, imam itu harus dari Lewi. Tetapi kan Kristus sendiri bukan Lewi. Kalau imam besar kita hanya Yesus dan Melkisedek disebut imam besar untuk selama-lamanya, ia tetap menjadi imam selama-lamanya, berarti Melkisedek itu siapa? Tetapi secara hukum, persepuluhan itu berlaku atau tidak? Gimana kamu mengatakan kamu melayani Tuhan, sedangkan orang tua yang Tuhan izinkan membesarkanmu, kamu nggak berikan? Jangan gunakan persepuluhan ini untuk menakut-nakuti jemaat kita. Nggak cukup hanya rela, harus berhikmat juga. Memberi tanpa berhikmat itu sia-sia. Kita rela tapi tidak memiliki hikmat, itu mubazir. Banyak orang tersandung, apalagi anak muda yang kritis dengan yang sudah jenuh dengan gereja modern ini. Betul. Itu tersandungnya karena gaya hidup hamba Tuhannya. Satu sukacita yang besar kalau kita bertemu lagi di Good News Program. Nah, hari ini kita kedatangan tamu kembali, seseorang yang sudah tidak asing. Bukan cuma di Good News Program, tetapi kalau kita buka TikTok, ataupun YouTube, ataupun Instagram, ada satu nama yang anak muda yang menjadi berkat buat banyak orang, yaitu Elia Miron, yang pernah tampil di Good News Program. Dan beliau ini adalah seorang apologet yang masih relatif sangat muda sekali, tetapi mempunyai hikmat dan pengetahuan yang luar biasa sekali. Salam kenal dari kami, kalau daripada Anda yang baru pertama kali tune in di Good News Program, ya, ataupun mereka ataupun kalian yang cukup lama untuk melihat berkali-kali episode Good News Program yang sudah jadi berkat, support kami dengan salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memberikan subscribe Anda. Nggak bayar loh ini ya. Tetapi kalau Anda diberkati Tuhan secara finansial dan juga mau tentunya untuk menjadi berkat buat pelayanan ini, Anda juga bisa memberikan dukungan finansial. Ya, ayo kita langsung sapa aja. Apa kabar, Bro Elia? Selamat datang kembali di Good News Program. Di Good News Program. Ya, puji Tuhan, senang sekali ya. Really appreciate untuk bisa hadir di dalam kesibukannya Elia, yang sekarang saya yakin lebih sibuk daripada tempo hari ini. Oh ya, puji Tuhan. Gimana bisa cerita kesibukannya apa aja? Ya, pelayanan biasa. Mungkin punya program sendiri sekarang. Ya, sekarang ada program sendiri, terus di TikTok online, ya begitulah. Kalau di jadwal hari Minggu gitu harus in advance berapa bulan nih untuk diundang? Waduh, mungkin ya berapa 2 tahun? bulan lah. 2 bulan. Masuk 2 bulan. 2 bulan masih bisa ngantri ya? Selama jadwalnya masih kosong tentunya. Selama kok masih kosong pasti itu kok diusahain lah. Oke. Nah, ada salah satu pemirsa yang pernah bertanya, kenapa Elia kalau ngomong selalu pegang salib ini? Oh ya, salib kan kebanggaan kita. Jadi ya nggak apa-apa, bawa salib aja. Oh gitu. Bukan jimat ini ya? Oh enggak. Bedanya apa? Apa yang menjadi jimat atau dengan satu kebanggaan itu apa? Kan mirip-mirip tuh. Kalau jimat kan dia mengandalkan benda itu ya. Jadi dia nganggap bahwa benda itu ada kekuatan magis tertentu gitu. Kalau salib saya ini saya punya banyak seperti ini di rumah. Saya kurang lebih ada 5 kalau nggak salah. Bentuknya macam-macam. Itu saya beli dari gereja saya. Lalu kemudian ada yang dihadiahkan oleh Bapak Rohani saya. I see. Ya. Berarti kalau misalnya seperti film-film itu ada hantu atau apa, kita gitu, nggak ada ya, faedahnya. Nggak ada bedanya dengan orang pakai kalung salib lah gitu. Bedanya orang kalung salib di leher, kalau saya di tangan gitu. Oh, jadi ini bukan untuk menenangkan Elia waktu ngomong, tapi hanya untuk pengingat aja. Iya, betul. Supaya selalu memandang salib. Karena gitu. sebelum ini juga kan saya nggak bawa ini. Ini saya baru bawa ini kurang lebih setahun belakangan inilah gitu. I see. Berarti kalau nggak ada salib pelayanan pun, maksudnya nggak ada salib ini yang dalam bentuk wujud salib dipegang tangan ini, khotbahnya pun tetap bisa lancar. Ya sama aja. Ngomongnya pun bisa tetap cetar gitu. Aja. Cetar. Cetar atau tidaknya itu kan bukan indikator ya, tapi maksudnya kita bisa menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bukan bergantung pada salib yang kita bawa-bawa, tapi tentang apa yang kita pahami dalam salib itu gitu. I see. Jadi bukan karena bawa lalu bisa khotbah, enggak. Karena kadang saya bawa ini, kadang juga enggak. Kadang kelupaan gitu. Kalau bagi Elia Miron sendiri, salib itu apa sih? Salib itu kebanggaan. Ya, mungkin bagi orang dikatakan bahwa itu adalah kutukan. Karena memang sejak semula ada tertulis dalam Galatia 3 itu ya, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ya.
Tapi bagi kita sekarang orang Kristen sejak peristiwa Kristus, bahwa salib itu adalah kebanggaan kita. Bahwa kita yang terkutuk sejak semula oleh karena dosa, kini telah ditebus atau diambil kembali melalui Dia yang tidak terkutuk, yang dibuat menjadi kutuk itu, yaitu Tuhan kita. Ya. Jadi bagi kita sekarang salib itu bukan hanya sebagai simbol kekristenan, tapi bagaimana kita merefleksikan bahwa diri kita yang tidak layak ini, yang amat berdosa ini, telah diberi anugerah yang teramat besar, dilayakkan untuk diterima dalam hadiratnya kembali, direkonsiliasi kembali yang melalui Kristus yang tergantung itu. Ya, dan firman Tuhan di sana dikatakan bukan cuma dia tergantung, tapi terkutuklah Ya. gitu ya. Yesus terkutuk buat kita, sehingga kita yang terkutuk, kutuk kita diambil oleh Yesus ya. Semuanya ditanggung Dosa oleh kita Dia. ditanggung, Iya. bahkan dosa dari nenek moyang kita, dosa kita Ya. bahkan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Betul. Nah Elia, saya ingin banget hari ini saya mengajak Elia untuk kita berbincang-bincang tentang satu nama nih yang tiba-tiba muncul di kitab Kejadian, cuma 3 ayat aja, tapi kemudian setelahnya nggak dibahas lagi, atau sebelumnya bahkan nggak ada woro-woro lah. Ya. Istilahnya kalau sebuah kisah itu kan ada preambul dulu, pembukaannya, perkenalannya dulu, baru tentang bodinya, kemudian penutupnya, summary-nya, kan secara lengkap seperti itu. Ya. Tapi yang ini cukup unik, bahwa tiba-tiba nol, kemudian 3 ayat selesai, hilang, dan kemudian dibahas lagi di kitab Ibrani secara lebih dalam. Tidak lain tidak bukan tentang Melkisedek. Oh ya, Nah, Melkisedek. menurut Elia, banyak orang mengatakan bahwa Melkisedek ini adalah perwujudan daripada Kristus di Perjanjian Lama atau Kristofani. Nah, saya ingin kita berbincang tentang hal ini nih, tentang apa bukti teologinya, atau kemungkinan bukti sejarahnya, atau apa Bapak Gereja katakan tentang hal ini, supaya kita semua bisa belajar lebih dalam. Gimana menurut Elia? Iya, tentang Melkisedek ya, kalau nggak salah itu Kejadian 14 ya. Betul, Ya, Kejadian 14 ayat 14. 18 sampai dengan 20. Sebenarnya bukan hanya di Kejadian 14, dia juga disebutkan kalau tidak salah itu Mazmur 110. Mazmur Ya. 110. Ya, Betul. Mazmur 110 bahwa dia itu disebut imamat kita, Mazmur 110 ya. Iya, betul. Ayat 4. Iya, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Betul. Ya. Nah, jadi siapa sebenarnya Melkisedek ini? Para bapak gereja punya beragam pandangan, tapi yang paling populer adalah Melkisedek ini sebenarnya adalah Kristofani. Kristofani itu penampakan Kristus sebelum dia menjadi manusia. Ya. Ketika 2000 tahun lalu dia lahir, itu kan inkarnasi di dalam daging. Tapi sebelum itu dia pernah berkristofani, artinya dia pernah menampakkan dirinya, yang disebut dengan Melkisedek itu. Nah, untuk detail Melkisedek itu kita coba baca dalam Ibrani 7 tentang seperti apa Melkisedek ini sebenarnya. Ibrani 6 dan 7 ya. Dikatakan ayat 20 ya, ayat 20. Jadi Melkisedek ini sebenarnya diberikan kepada kita sebagai gambaran keimamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibrani 6 ayat 20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Ya. Nah, kenapa Yesus Kristus itu menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek? Dalam tradisinya orang Yahudi, imam itu harus dari Lewi. Oke. Ya, Harun misalnya, Betul. itu harus dari Lewi. Tetapi kan Kristus sendiri bukan Lewi. Tuhan Yesus itu adalah orang Yehuda. Dia Ya. keturunan Yehuda baik dari Yusuf secara hukum dan dari biologis dari Maria. Maria. Ya. Karena Maria juga adalah orang Yehuda, anaknya Eliakim dan Ana. Jadi Yesus ini orang Yehuda, tetapi kenapa dia bisa menjadi imam? Karena ternyata di masa lalu sebelum ada peraturan keimamatan dari Lewi, ada imam besar namanya Melkisedek. Dia bukan Lewi tapi bisa menjadi imam. Oh, oke. Nah, Yesus bukan Lewi tapi bisa menjadi imam menurut peraturan Melkisedek itu. Oh, oke. Maka Jadi standarnya di sana. Ya, jadi standar keimamatan Yesus bukan lagi standar Lewi yang menjadi imam menurut Harun, tapi menurut Melkisedek yang bukan Lewi tapi disebut sebagai imam. Oke. Karena waktu imam itu dari Lewi ditetapkan setelah hukum Taurat ya. Ya. Pada waktu hukum Musa, Taurat di dan zaman setelahnya. Musa. Di zaman Musa, ya. I see, oke. Oke. Nah, Abraham Melkisedek ini kan jauh sebelum Musa. Betul. Artinya apa?
maka Yesus Kristus itu menjadi imam bukan karena dia Lewi, tapi dia menjadi imam besar kita menurut peraturan Melkisedek yang jauh lebih tua daripada peraturan Lewi itu sendiri. I see. Alright. Maka dalam iman kita, Yesus sebagai imam besar itu dianggap sah dan benar dan tidak bercacat karena ada imam sebelum Lewi, yaitu Melkisedek. Nah, tapi Melkisedek ini siapa sih? Ibrani 7. Ya. Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja itu di Kejadian 14 tadi. Betul. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat 3 yang penting. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya. Melkisedek ini disebut Raja Salem. Salem itu artinya damai. Nah, Salem ini apakah sebuah tempat? Salem ini banyak yang menafsirkan Salem ini adalah sebuah kota sebelum Yerusalem. I Jadi see. dalam bahasa orang Akadia, orang Kanaan kuno, kata Ur itu disebut Uru itu kota, maka Ur Salim itu kota Salim. Oh. Maka itulah jadi Yerusalem atau Oke. Yerusalem. Iya. Nah, jadi sebelum Israel ada di situ, kota Salem itu sendiri sudah ada. Sejak kapan Wow. Yerusalem menjadi kotanya Daud, kotanya Sion? Ketika Daud merebut kembali kota Salem itu dari orang Yebus. Kita baca dalam, saya udah marka, dalam 2 Samuel ya. Dalam 2 Samuel ayat yang pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Raja bersama-sama orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Nah, yang disebut penduduk negeri itu kan orang Yebus. Berarti kota itu menjadi kota Daud setelah Dia Daud mengalahkan direbut. Yebus. ya, Oh, oke. merebutnya dari orang Yebus. Dan orang Yebus itu ya orang-orang Kanaan itu. I see. Nah, jadi kota Salem ini sebenarnya yang merujuk kepada kota Yerusalem itu. Meskipun tidak banyak hal yang tidak sepakat dengan penafsiran ini. Tapi yang paling penting adalah ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Hidup yang tidak berkesudahan itu tidak ada pada manusia biasa. Betul. Hidup yang tidak berkesudahan itu hanya ada pada Dia yang Berarti- berkata, "Akulah awal dan yang akhir." Berarti Alpha kekal dan nih ya. Kekal, Iya. Alfa dan Omega. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Imam besar kita kan hanya satu. Tapi kenapa di sini penulis surat Ibrani mengatakan ia, Melkisedek, tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau imam besar kita hanya Yesus dan Melkisedek disebut imam besar untuk selama-lamanya, ia tetap menjadi imam selama-lamanya, berarti Melkisedek itu siapa? Kristus sendiri. Yesus itu tadi. Nah, makanya Bapak Gereja mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah penampakan Kristus sebelum dia menjadi manusia. Sebelum inkarnasinya. Sebelum inkarnasi. Tapi bagaimana dengan klausul ini? Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ya, Nah, berarti dia bukan anak Allah gitu. ya. Kan membingungkan. Ya, membingungkan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah itu dalam peran keimamatan itu. Jadi seperti si Melkisedek adalah imam, maka anak Allah itu pun imam, yaitu Yesus itu. Makanya dikatakan ia tetap menjadi imam sampai, jadi kaitannya itu dalam keimamatan. Melkisedek disebut imam Allah yang maha tinggi, Ya. Yesus juga disebut imam besar untuk selamanya. Dan memang tidak tertulis siapa yang mentabiskan keimamannya ya. Tidak ada. Apakah berarti Melkisedek ini hanya sebuah bukan mitos ya, tetapi penampakan itu kan awalnya tidak ada, kemudian tampak, kemudian hilang. Iya. Apakah Melkisedek ini benar-benar seorang raja yang memerintah di kota Salem ini, berdaulat di sana sampai kesudahannya selesai? Nah, itu kita tidak tahu. Kita tidak ada memperoleh catatan tentang itu. Makanya dikatakan harinya tidak berkesudahan, ia tidak bersilsilah, ia tidak berbapa, tidak beribu. Nah,
Ada yang menafsirkan ia tidak berbapak, tidak beribu ini hanya karena dia itu bapak ibunya tidak dicatat. Kemudian dia tidak bersilsilah, artinya kita nggak tahu dia dari mana. Tapi Iya. mungkinkah seorang raja kita tidak tahu dari mana asal muasalnya? Pasti Ya terkenal aneh dong, ya. Pasti dong. Iya dong. Ya kan? Nggak Betul. mungkin Nah, raja nggak ada Pengagumnya pasti silsilah. pengen tahu. Pasti. Dan pasti ada orang-orang pandai pada Iya. zaman itu yang menyelidikinya. Menyelidiki itu. Ya kalau misal kita lihat di dalam masa Abraham ya peristiwa yang metahistoris, bahkan sebelum Abraham, bahkan di zamannya Abraham, misalnya ketika kita melacak orang-orang Firaun dari Mesir, orang-orang Mesopotamia, kan kita masih bisa tahu. Tapi kalau dia mungkin adalah seorang raja yang benar-benar berdaulat di kota Salim itu, lalu kita tidak tahu bapak ibunya, kita tidak tahu silsilahnya, lalu kita tidak tahu seperti apa spesifiknya dia, saya pikir itu sulit untuk diterima. Makanya saya secara pribadi tidak menerima penafsiran bahwa dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup seperti manusia, seperti kita gitu. Tapi saya lebih percaya bahwa ia itu menjadi imam, menjadi raja di sana itu adalah untuk waktu tertentu yang kita nggak tahu seperti apa, yang saya sebut dengan misteri. Karena dia disebut tidak bersilsilah. Bahkan raja orang Israel aja harus penuh, dari Adam aja ada silsilahnya. Betul, di Alkitab itu kan ditulis Melkisedek ya. tidak Betul, begitu. betul. Nuh aja yang hidup jauh sebelum Abraham, peranakannya kepada seluruh bangsa melalui Sem, Ham, Yafet aja dicatat jelas oleh kitab suci kita. Betul. Apalagi Melkisedek. Iya, betul, setuju saya. Nah, ini yang mungkin bagi pemirsa yang kurang jelas ya. Ya, saya mengajak untuk kita membuka di Kejadian 14 dulu ya. Nah, pemirsa mungkin pernah dengar kisah ini bagaimana ketika Abram itu waktu itu menolong Lot ya, keponakannya ya. Dan kemudian ketika Lot ditahan oleh raja-raja dan di sana kemudian Abraham dengan pasukannya menyelamatkan Lot. Ini ada di Kejadian 14 ayat 17. Nah, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Nah, baru kemudian nih, 18 tiba-tiba sekonyong-konyong nih. Menurut saya ini yang rada perlu kita bahas dan pertanyakan nih. Muncullah nama itu, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam yang maha tinggi. Nah, lalu kok bisa tiba-tiba ketemu di sana gitu loh. Nah, yang anehnya menurut saya juga di ayat 19, lalu ia memberkati Abram. Nah, bagaimana mungkin Abram bisa merekognisi bahwa orang ini adalah seseorang yang besar. Dan kenapa kok tidak diserang? Karena kan dia baru berperang nih. Dia diserbu oleh sekitar 6 atau 7 kerajaan kan. Kemudian dia menyadari bahwa ada seorang raja besar namanya Melkisedek. Kemudian kok mau diberkati? Kok mau diberikan roti? Kok mau diberikan anggur? Dan kemudian malah mengatakan, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Nah, ini cikal bakar persepuluhan. Nanti kita bisa bahas nih. Nah, ini nanti bahasannya bisa panjang, lebar, dan dalam. Ini bagaimana pandangan ini yang Elia Myron bisa jelaskan ke kita mungkin belajar dari pendapat Bapak Gereja ya. Ya. Kalau misal kita melihat pendapat dari Bapak Gereja Irenaeus ini dari Lyon, dia mengatakan apa? Irenaeus itu melihat Melkisedek itu sebagai figur tipologis yang menunjuk kepada Kristus, terutama dalam hal imamat roti dan anggur. Tadi yang dibawa itu. Ya. Yang dia bawa roti dan anggur seperti Kristus mempersembahkan tubuh dan inilah darahnya. tubuhku dan darahku gitu ya. Jadi Irenaeus Bapak Gereja kita mengatakan bahwa ya Melkisedek ini ya tipologinya Kristus itu. Tapi Irenaeus juga mengatakan bahwa Melkisedek itu bukan Kristus itu sendiri tapi gambaran pendahulu. Itu pandangan dari Irenaeus. Nah, maksudnya? Dia mengatakan bahwa Melkisedek itu tokoh yang ada, tetapi bukan Kristus itu sendiri. Dia mengatakan seperti itu. Jadi makanya dikatakan figur tipologis. Misalnya seperti Yusuf, itu kan tipologinya Yesus juga kan? Tetapi Yusuf bukan Yesus. Nah, kira-kira menurut Irenaeus itu seperti itu. Atau Roh Kudus yang selalu digambarkan di gereja seperti burung merpati. Burung merpati bukan Roh Kudus. Ya, itu penyimbolan tipologi begitu, kan? tipologi begitu. Betul. Simbol kehadiran. Tapi kita nggak mengatakan itu tipologi. Karena tipologi itu sesuatu yang nyata di Perjanjian Lama tapi menggambarkan hal-hal profetis ke depan. Betul. Oh, I see. Nah, Oke. gitu. Baik. Lalu
Agustinus dari Hippo juga mengatakan apa? Melkisedek itu manusia nyata, ya seperti manusia nyata seperti kita biasa, Iya. tetapi tindakannya itu bersifat profetik. Tapi ada yang berpendapat berbeda. Misalnya Ambrosius dari Milan itu mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah penampakan ilahi yang menyebutnya tidak berbapak, tidak beribu. Nah, inilah sumber pandangan yang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah penampakan Kristus. Ya. Tapi kalau kita baca yang tadi, misalnya Agustinus itu mengatakan bahwa dia itu adalah tokoh nyata yang seperti Kristus. Makanya hal ini masih menjadi misteri bagi kita. Oke. Kita belum I see. bisa memecahkan ini secara pasti. Tapi kalau kita melihat seperti argumen awal tadi Ya. bahwa kalau dia seorang raja, pastinya silsilahnya bisa dilacak. Betul. Adalah sulit bagi kita untuk mempercayai bahwa dia ini adalah raja yang memang benar-benar berdaulat seperti raja-raja pada masa itu Betul. yang ada di tempat itu. Tapi Iya, nggak begitu. punya silsilah Ya. gitu ya. Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa jangan-jangan dia anak yatim piatu, jadi udah nggak tahu siapa orang tuanya gitu, Ya. dititipkan di panti asuhan. Tapi kalau anak itu suatu hari jadi raja, kupikir bapak ibunya pasti ngaku-ngaku lah. Oh, ya. Pasti akan banyak orang yang ngaku-ngaku jadi bapaknya Iya, dan iya. ibunya. Titip di panti asuhan mana dulu? Pasti kan bisa dilacak gitu ya. Nggak mungkin akan diem aja kalau tahu anaknya yang dibuang menjadi raja, ya kan? Menurut Elia juga apa yang membuat Abraham atau Abram bisa merekognisi nih loh. Kan istilahnya Abraham ini orang yang bapak iman kita ya. Ya. Dan beberapa kali dia itu bukan penglihatan. Kalau penglihatan kan tren sesuatu yang semu tidak nyata tapi dikira nyata. Misalnya contoh ketika ada 2 orang malaikat yang datang menghampiri. Kemudian dia menyadari bahwa itu adalah sosok yang harus dikagumi, dihargai, dijamu. Dan ternyata itu adalah kunjungan daripada Tuhan sendiri, Kristofani lagi. Makanya itu yang membuat saya sedikit lebih condong kepada penafsiran bahwa itu adalah Yesus sendiri. Kita mengingat Tuhan kita pernah mengatakan begini. Iya. Sebelum Abraham ada, aku ada, dan I ia see. telah bersukacita karena ia melihat hariku. Hmm. Kapan Abraham bersukacita, bersyukur kepada dia, padahal Yesus belum berinkarnasi? Ya ketika dia memberikan persepuluhan itu. Oh. Jadi Oh. menurut saya ini pandangan saya condong ke penafsiran mana? Iya. Saya lebih condong bahwa Melkisedek itu ya penampakan Kristus itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan Abraham telah bersukacita karena ia telah melihat hariku. Di zaman Abraham inkarnasi belum ada kan? Tapi siapa yang ditemui Abraham dia mempersembahkan persepuluhan sebagai syukurnya? Ya Melkisedek itu. Melkisedek. Oh, Nah jadi itu kayak yang membuat Abraham udah ngeh gitu kalau ini bakal Ya, jadi Mesias. makanya ini yang Yesus dijanjikan. mengatakan, ia telah bersukacita karena ia melihat hariku. Kapan Abraham melihat harinya? Ya Kapan nggak Abraham mungkin bersukacita? timeline-nya kan nggak ketemu kan. Nah makanya ini menyambung pertanyaan dari pastor tadi bahwa kenapa dia bisa merekognisi? Kenapa dia bisa mengenali bahwa itu adalah seseorang yang perlu diberikan persembahan? Ya saya pikir jawabannya ada pada sabda Kristus yang mengatakan ia bersukacita karena melihat hariku itu. Bahwa memang ya oleh Roh I see. Kudus Abraham bisa mengenali dia. Wow. Gitu. Jadi itu yang membuat saya yakin bahwa Melkisedek itu Kristus sendiri. Betul. Penampakan Iya, iya, Kristus iya. sendiri. Nah, walaupun di ayat 20 tadi itu selesai, kemudian baru di ayat 21 ketemu lagi nih dengan Raja Sodom. Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Kemudian Abraham menolak. Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Sepotong benang pun atau tali kasutmu tidak. Jadi ini suatu, menurut saya yang membuat Abraham begitu kokoh. Bahwa aku nggak perlu diberkati oleh kamu, karena aku sudah dapat berkat yang Ya. lebih besar nih. Dan responnya beda ya. Ini kan Raja Sodom. Iya. Tapi dia tidak memberikan persembahan Ada satu kepada perbandingan Raja yang Sodom real. seperti kepada Ya, Melkisedek. seperti kepada Melkisedek. Betul, Iya. betul. Ya saya pikir ya Roh Kudus yang membuat dia mengerti untuk hal seperti itu. Wow, keren ya. Ya, makanya saya teringat sabda Tuhan tadi ngomong Melkisedek, Iya. ia telah bersukacita melihat hariku. Ya, kapan dia bersukacita? Ya karena sukacita persepuluhan itu kan ungkapan syukur. Ya. Nah, kapan Abraham memberi persembahan syukurnya kepada seseorang di masa lampau? Ya kepada Melkisedek itu seorang saja. Right. Nah ini tadi udah disinggung nih 2 kali tentang persepuluhan nih. Nah zaman sekarang nih masih jadi perdebatan nih sekarang. Banyak orang-orang yang di zaman modern ini
berkata bahwa persepuluhan itu ada di Perjanjian Lama dan tidak lagi berlaku di Perjanjian Baru. Nah, mungkin kita bisa masuk ke sini untuk bisa meluruskan beberapa hal karena ini sudah dibahas di firman Tuhan nih. Gimana menurut Alia? Ya, persepuluhan ini kan urusannya dengan duit sebenarnya. Dan Betul. itu sangat sensitif. Sangat sensitif. Sangat sensitif. Saya tidak pernah menyalahkan orang berikan persepuluhan. Karena mungkin itu tanda cintanya. Dia mungkin gini, persepuluhan itu semuanya rasa syukur kepada Allah. Ya. Betul ya. Kita memberi kepada Allah, Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus mengatakan, hendaklah kamu memberi menurut kerelaan hatimu. Penuh Yes. dengan syukur. Betul. Mungkin kita orang Kristen, oke, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Tapi berapa sih rasa syukurku yang harus kuberikan? Dan mungkin mereka melihat di Alkitab tidak diatur secara konkret, maka mereka menggunakan peraturan Lewi itu, yang 10% itu. 10%. 10%. Iya. Maka oke, kalau begitu kita buat yang ada di Alkitab aja 10% begitu. Tetapi secara hukum, persepuluhan itu berlaku atau tidak? Sudah tidak lagi. Karena persepuluhan itu kita perlu tahu makna dan konteksnya diberikan untuk apa dan tujuannya untuk apa. Dulu di masanya orang Yahudi, Allah itu memilih satu suku yang tidak mendapat hak tanah warisan. Betul. Yang disebut dengan Lewi. Iya. Maka Lewi ini kan bekerjanya di bait Allah. Mereka bagaimana bisa makan? Maka masing-masing suku ini kasih 10% ke bait Allah agar orang Lewi ini bisa menghidupi dirinya. Sehingga dikatakan ada makanan di rumahku. Iya, Ya. yang dalam Maleaki itu Maleakhi loh. 3:10, betul. Ya. Jadi ya orang-orang Lewi itu makan ya dari apa yang dipersembahkan oleh masing-masing suku. Dan itu waktu itu bukan berupa uang, tapi makanan, pisang, Minyak. minyak, hasil Hasil panen, panen. hasil-hasil bumi. Betul. Nah, 10% dari hasil-hasil bumi mereka pun saya pikir tidak akan dihitung timbangan benar-benar dari 1 ton maka kita kasih Karena seberapa kerelaan. kilo. Ya, itu kerelaan hati. Cuma sekarang ini itu dimaknai sebagai aturan yang apa yang saya katakan yang memaksa atau aturan yang pakem bahwa Iya. harus 10%. Tidak. I see. Jadi 10% itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kalau kamu mau beri, misalnya kamu penghasilanmu 10 juta. Betul. Kamu beri 1 juta kepada gereja. Ya kalau kamu rela memberi itu dan penuh dengan ucapan syukur, ya nggak apa-apa. Silakan aja. Tapi yang bahaya, jangan gunakan persepuluhan ini untuk menakut-nakuti jemaat kita. Atau mengkutuk ya. Ya nggak boleh. Dan kemudian mengatakan kalau kamu tidak memberikan persepuluhan kamu dikutuk. Nanti kamu semua bisnis kamu gagal, ada yang pincang, ada yang mati, ada yang Belalang kecelakaan. pelahap, belalang pelahap. melirik. Enggak. Saya pikir itu adalah hal yang apa ya, yang tidak rohania. Kalau kita menakut-nakuti jemaat, kan Rasul Yohanes mengatakan di dalam ketakutan tidak ada kasih. Kalau kita menakut-nakuti jemaat dengan persepuluhan, maka itu bukan kasih. Oke. Iya, tapi sebaliknya sebagai jemaat juga nggak bisa berpikir bahwa oh ya udah kalau gitu sekarang aku nggak usah ngasih aja itu karena kan pemikiran yang salah. karena kan udah bukan hukum lagi Betul, gitu. Aku karena- nggak dikutuk lagi Betul, gitu. Terus betul. kalau misalnya seperti itu, bagaimana cara mereka untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau untuk mengorbankan kantongnya misalnya gitu. Sedangkan Abraham sudah memberikan contoh kepada kita jauh sebelum hukum Taurat tentang persepuluhan itu diberikan, bahwa dia memberikan 1/10 dari apa yang dia punya kepada Melkisedek. Ya. Kalau kita lihat konteks Abraham, dia bersyukur kepada Melkisedek itu kan, dia tidak beri ke raja yang lain, dia hanya beri kepada Iya, Melkisedek. betul. Itu sebagai ungkapan syukurnya atas pengenalannya kepada siapa dia memberi. Jadi itu bukan sama sekali tidak berurusan dengan jumlah. Berarti kalau ada jemaat yang merasa ditakut-takuti, Hmm. apa yang harus mereka lakukan? Ya jemaat itu kan bukan berarti tidak belajar. Jemaat itu ya harus belajar. Betul. Tuhan kita mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Dan Betul. kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Maka jemaat pun harusnya tidak punya alasan untuk ditakut-takuti kalau dia mau belajar. Saya ngomong gini nih, berarti kita bahas gini nih supaya nanti kita bahas secara berimbang ya. Kita nggak mau juga nanti kalau dipotong separuh, karena ini pasti tim kayak kami pun juga akan potong-potong untuk diupload gitu ya. Tapi maksudnya nanti kalau dilihat sepenuhnya akan gambaran lebih jelas. Nah, ada gereja yang menakut-nakutin, kita memberikan masukan kepada jemaat bagaimana sikapnya kalau ditakut-takutin. Berarti nomor 1, mereka tidak perlu takut. Gak perlu takut. Oke, karena kan dibilang juga pendeta itu omongannya orang bilang mandi.
Manjur. Omongannya manjur gitu. Ngerti nggak? Kalau orang Jawa bilang omongannya mandi loh. Kalau pendeta ngomong nanti kamu terkutuk, terkutuk. Kamu diberkati, diberkati gitu. Nah terus gimana nih tameng imannya apa? Apalagi kalau orang itu udah dari kecil berjemaat tertanam di sana sampai gede, sampai punya anak, sampai menikah punya anak, punya karir. Dia kan percaya dan kemudian minggu demi minggu, bulan demi bulan ditakut-takutin ini terus. Jadi istilahnya memberi karena ketakutan. Ya Alkitab mengatakan kita ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu itu iman kita tuh tidak berdiri atas dasar pendeta. Perintis iman itu kan Kristus sendiri, Galatia 3. Maka iman itu ada pada Kristus itu, bukan pada pendeta. Banyak kok pendeta That's yang good. mengatasnamakan Tuhan, sebenarnya tidak demikian. Nah, kita nggak perlu ngomong siapa-siapa lah, Betul, tapi betul. kalau kita melihat bagaimana Tuhan dan juga para rasul menubuatkan akan ada pengajar-pengajar yang nggak benar, itu hal yang menjadi nyata. Tapi dari mana kita bisa menilai mereka? Ya dari buahnya. Inti kekristenan itu bukan tentang besarnya gereja. Besarnya gereja itu tidak pernah menjadi indikator kebenaran. Suksesnya hamba Tuhan misalnya tampil glamor, Betul. tampil mewah, hidupnya mungkin diberkati berlimpah-limpah, itu tidak menjadi indikator keberhasilan rohaniah dan indikator dia benar-benar pengikut Tuhan. Wow. Indikator Wow. Iya. seorang hamba mengikut Tuhan itu adalah ketika ia mampu semakin rendah hati dalam mengakui seluruh kecacatan dan celahnya. Oke. Wow. Maka sebenarnya coba di 7 kitab Wahyu, Iya. 7 kitab Wahyu lagi, 7 Surat. jemaat, 7 gereja. 7 gereja. Iya. Jemaat-jemaat besar itu semua dicela Tuhan. Iya. Buta. Iya. Kamu Telanjang, buta, miskin, telanjang, miskin. larat. kamu pikir kamu hidup, kamu mati. Oh my God. Aku akan memuntahkan engkau. Itu Iya. gereja besar. Laodikia, Pergamus, Tiatira, Iya. itu dicela oleh Tuhan. Yang dipuji Tuhan itu Smyrna. Philadelphia. Bukan Philadelphia. Philadelphia. Ya ada 2. Iya. Smyrna dan Philadelphia. Itu gereja kecil. Makanya ada bapak gereja namanya Polikarpus. Betul. Muridnya Yohanes. Itu dari Smyrna. Dia itu teraniaya. Nah yang gereja Smyrna dan Ania itu kecil, miskin, nggak punya apa-apa. Tapi Wow. dipuji sama Oleh Tuhan. Yesus. Jadi standar kerohanian, standar kebenaran itu bukan karena besarnya gereja itu. Sekarang orang melihat, oh pendetanya diberkati, pendetanya kaya raya, pendetanya begini, maka kita ikut dia. Itu nggak jadi standar. Apa yang diperoleh para rasul ketika ikut Yesus? Iya. Aniaya. Aniaya, Tidak kehilangan ada, segala kan? sesuatu. Maka Disiksa, kalau kita menggunakan pola mati-mati. pikir orang sekarang, Iya. melihat rasul dulu, mungkin nggak ada kali. Jangan-jangan kalau rasul Yesus ada di tahun 2026 atau abad 21 nggak ada pengikutnya. nggak kan? ada. Karena apa yang bisa diharapkan dari dia? Iya. Anak tukang kayu, Betul. miskin, berkulit. Ya kita nggak tahu kulitnya bagaimana, tapi mayoritas Pasti berkulit hitam. gelap lah. Iya, berkulit Karena gelap. kan di luar terus. Repot kan? Jadi ya gambarannya tidak seperti itu. Makanya Nggak seperti yang di foto-foto guys. jadi jangan orang Kristen itu jangan mau ditakut-takuti dengan ucapan. Tapi begini, ketika kita mengatakan hal seperti ini bukan menjadi pembenaran Betul. bagi Untuk tidak jemaat memberi. untuk tidak memberi. Nah, ini sisi itu gimana satunya. ini? Nah, Jangan ekstrim ke ekstrim Betul. gitu ya. Nah, Paulus mengatakan seorang hamba Tuhan yang mengajar dengan baik haruslah kamu perhatikan. Harus dihormati 2 kali lebih Dari menghormati orang tuamu dari sendiri. loh. menghormati orang lain. Iya, iya. Karena itu bapaknya kita. Sebagaimana Bapak Timotius menghormati Paulus. Meskipun Timotius dibina oleh neneknya dan lain-lain, tapi dia Iya, sangat betul. menghormati bapaknya. Bahkan dia hidup menurut cara hidup Paulus loh. Nah, karena ada juga orang-orang tadi itu yang ekstrim ke berikutnya berkata, kalau itu gereja dari Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan. Nah, caranya ini bagaimana? Ada nggak yang bisa memberitahukan kalau jemaat tidak perlu memberi, lalu Tuhan sendiri menyediakan? Apakah terus Malaikat beras kirim turun dari uang. langit, terus kemudian emas turun dari langit, terus bagaimana nih gitu? Ya itu dia, maksudnya jadi pengikut Tuhan itu bukan meniadakan pemikiran kita. Ikut Tuhan itu seiman dengan akal itu selaras menuju kepada Dia, yaitu Tuhan kita itu. Ah, Itu that's berdampingan itu nggak bisa timpang. Artinya apa? Batalnya ketentuan hukum Taurat termasuk persepuluhan oleh karya Tuhan kita di Kalvari. Iya. Itu sebenarnya bukan untuk kita mending-mendingan yang mana, tapi sebenarnya untuk memperkaya kasihnya kita. Itu yang I pertama. see. Kasihnya kita kepada Allah
itu tidak akan terjadi kalau ditakut-takuti pendeta. Oh iya Betul. dong. Itu Iya, nggak mungkin. setuju. Kita nggak Jadi boleh kalau membangun kita iman dengan memberi itu. karena ketakutan, kita nggak memberi dalam kasih. Ya. Itu pun nggak ada artinya. Hmm. Yang kedua, kasih kita kepada Allah seharusnya menuntut kerelaan kita. Itu tidak membenarkan orang yang mengatakan kalau persepuluhan tidak berlaku, maka saya tidak memberi. Seharusnya kalau dia mengerti karya Tuhan di salib, Iya. itu akan membentuk kerelaannya memberikan kepada hamba Betul. Tuhan menurut kerelaan dan kasihnya. Betul. Jadi ini ketemunya ini yang timpang tadi, berat sebelah ini, ketemunya di mana? Di kasih itu. Hmm. Bukan lagi tentang jumlah 10% seperti yang ditakut-takuti, tapi bukan lagi tentang membiarkan gereja untuk begitu saja. Jadi Betul. hamba Tuhan dan jemaat itu sama-sama bertemu dalam kasih. Dalam artian apa? Hamba Tuhan dengan rela menerima berapapun yang diberi jemaatnya Iya. dengan kasih, dan jemaat pun memberikan dengan rela menurut kemampuannya. Iya. Betul. Karena Ketemunya di situ. Karena kalau tidak ya nggak fair ya. Nggak Maksudnya kita ada satu quotes yang mengatakan kita tidak bisa mengasihi tanpa memberikan. Dan kalau orang mengasihi itu kan harus memberikan sesuatu. Dan contoh yang terbaik yakni Kristus. Dia memberikan hidupnya segala-galanya bagi kita sehingga kita anak-anaknya bisa tetap hidup. Persepuluhan itu tidak jadi indikator orang itu benar kok. Ketika Yesus Nice. datang, ada nggak dia tanya berapa persepuluhanmu? Tidak. Kamu Tidak kasih ada. bolong. Yang Tuhan Yesus tanya dalam hal penghakiman di Injil itu dia katakan apa? Kalau aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Iya. Kalau aku kehausan, kamu beri aku minum. Aku lapar, kamu beri aku makanan. Aku orang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ya, Tumpangan. Matius 25 nih ya. Sejak kapan Tuhan kami melakukan itu? Ketika kamu melakukan itu kepada sahabatku yang hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Itu yang Tuhan lihat. Artinya apa? Percuma kamu kasih 10%. Ini 10% ini debatable lah misalnya. Tapi kalaupun kamu menggunakan itu indikator sebagai kebenaranmu, tapi kamu melupakan saudaramu yang hina di lingkunganmu, nggak ada artinya itu. Betul. Setuju saya. Setuju sekali. Ngapain kamu memperbesar layar di gerejamu, tapi tetanggamu ada yang nggak makan, kamu nggak peduliin. Itu Kristus itu yang menanti. Iya. Tetapi kalau persepuluhan dikelola dengan baik oleh Gereja. pengerja gereja, lalu disalurkan menjadi diakonia buat orang-orang yang kekurangan di sekitar mereka. Kalau ada yang nggak mampu bayar kos-kosan dibayarin, kalau ada yang nggak mampu makan dikasih makan, kalau ada yang nggak mampu bayar uang sekolah dibayarkan uang sekolahnya, maka berarti itu Itu peran gereja. berarti itu kita sudah berpartisipasi Ya. di dalam pekerjaan-pekerjaan baik Ya. tersebut kan, tanpa kita harus turun Ya. sendiri. Makanya untuk harus melakukannya. bijaksana memilih gerejanya. Hmm. Bahwa gereja itu ya memang harus melakukan, kan di gereja ini kumpulan orang-orang yang sehati, yang sepikiran. Kan di dalam Mazmur dikatakan orang benar akan mendapatkan tempat pengembalaannya. Orang-orang itu akan berkumpul dalam satu wadah. Mau yang sekarakter, setipe, itu akan Ya. berkumpul dalam satu wadah. Jadi kalau gereja itu melakukan peran diakonianya dengan baik, itu artinya orang-orang yang berkumpul di situ memang peduli dalam hal-hal diakonia. Oke. Jadi memang cara memberi itu macam-macam lah, baik Iya. melalui gereja, baik masing-masing. Tapi Betul. yang mau ditekankan dalam hal ini adalah esensinya. Esensi dari pemberian kita itu sejatinya untuk Kristus. Dan kapan Kristus menerimanya? Ya ketika kita memberikan kepada orang-orang yang hina. Sesama betul, yang Nah betul. sekarang kita kekurangan. lihat, kita beri kepada gereja, gereja memberi nggak kepada orang-orang seperti itu? Setuju. Atau sibuk memperbesar. Saya belajar dari abuna saya ya, Bapak Roni saya, dia mengatakan apa? Tidak ada yang lebih berharga dari manusia. Oh iya dong. Abunanya Elia siapa namanya? Namanya Abuna Antoni dari gereja Koptik. Oke. Dari gereja Ortodok Koptik. Dia mengatakan tidak ada yang lebih berguna tidak ada yang lebih berharga dari manusia. Artinya apa? Kalau persepuluhan kita misalnya lebih disibukkan untuk bangun gereja ke sana lah, bangun layar ini untuk ini, Iya. tapi manusia tidak dipedulikan, buat apa? Tuhan tidak tanya berapa besar layar di gerejamu. Ini kan sama seperti yang Yesus Kristus katakan. Ada orang yang memberikan persepuluhan, kemudian dia tidak lagi mempedulikan orang tuanya. Betul kan? Dan berkata kepada orang tuanya, maaf Pak, porsi yang sudah harusnya aku berikan kepada papa mama, sudah aku berikan Ke sebagai gereja. persepuluhan. Nah ini yang Tuhan Yesus marah nih. Iya. Berkata kamu nggak boleh seperti itu, karena prakteknya juga banyak orang-orang Kristen yang tidak peduli kepada orang tuanya. Ini Itu bagaimana? salah. Gini, gimana kamu mengatakan kamu melayani Tuhan, sedangkan
orang tua yang Tuhan izinkan membesarkanmu, kamu nggak berikan. Coba, itu logikanya di mana? Nggak logika itu. Kamu bilang kamu memberi kepada Tuhan, Betul. tetapi yang Tuhan perkenankan menjadi orang tuamu, kamu tidak tolong. Kamu sedang berhayal itu. Ya. Kamu sedang tertipu. Halu ya. Kamu sedang buta. Enggak, ada Atau orang seperti dibutakan itu ya. karena memang masih buta loh. Oh. Dia nggak ngerti gitu ya. Dia nggak bisa melihat. Ada orang yang orang tuli, orang buta, orang lumpuh yang di Injil itu semua gambaran kita kok. Oh. Kita nggak bisa Wow. melihat kebenaran. Kita nggak mampu mendengar kebenaran. Kita nggak bisa berjalan. Kita udah ngomong kebenaran berapa kali, dia nggak bisa dengar. Itu gambaran kita semua. Oh, karena kita mungkin punya preconceived idea atau fixed mindset ya, Iya. bahwa ini udah benar nih. Iya, makanya hanya roh Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan itu sebagaimana Tuhan kita menyembuhkan, memulihkan orang-orang itu semua. Artinya apa? Masa kamu dengan bangga, saya berimu kepadamu Tuhan, kepada Tuhan yang kamu nggak lihat, tapi orang tua yang kamu lihat kamu nggak kasihi. Kan Rasul mengatakan apa? Bagaimana kamu mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu tidak mengasihi mereka yang kelihatan? Oh iya. Betul dong. itu. Kayak double standard gitu jadinya Orang ya. tua sendiri loh. Iya, makanya. Gitu. Jadi persepuluhan ini sekarang digunakan oleh banyak orang demi kepentingannya sendiri. Saya harus jujur mengatakan itu. Setuju saya. Itu Ya. itu realita. Tapi kita nggak melihat bagaimana realita di sekeliling kita bahwa ada yang lebih perlu. Cuma gereja mungkin ini ya, ini bukan negatif thinking saya, semoga Ya. tidak benar. Gereja demi ambisinya, demi keinginannya membangun itu supaya lebih apa, maka dia menggunakan ayat ini untuk ngeporsir jemaatnya, lebih fokus kepada pertumbuhan gereja kita daripada pertolongan kepada sesama kita. Iya. Kalau di awal-awal ketika saya terima Tuhan ya, di tahun 90-an ini betapa orang-orang bilang tuanya kita gitu ya. Nah di tahun-tahun itu ketika saya baru menjadi orang Kristen, banyak kesaksian yang mengatakan bahwa satu keluarga ini udah 2 hari misalnya, nggak ada makanan yang dimakan. Tiba-tiba ada orang kirim beras, ada orang kirim makanan, tiba-tiba diketok, atau tiba-tiba ketika pintu dibuka nggak ada orang, tiba-tiba di sana ada beras 1 karung misalnya, entah 10 kilo, entah berapa kilo. Hari-hari ini kita nggak lagi mendengar suara itu. Saya nggak tahu kenapa gitu. Apakah mungkin karena gereja-gereja sangat sibuk menekankan bahwa memberi hanya ke gereja saja, sehingga tadi yang dikatakan oleh Elia, menutup kepeduliannya terhadap setiap orang yang lain karena sudah merasa kewajibannya selesai. Sebenarnya sederhana. Kenapa begitu dulu sekarang tidak begitu? Kemurniannya beda. Kemurniannya beda. Di zaman Bisa Rasul, jelaskan nggak? Di zaman Rasul, Ananias bohong dikit aja loh sama Petrus. Mati langsung. Mati. Sekarang nggak ada. Sekarang kenapa enggak ada ya? Sekarang dulu perjamuan kudus salah saja, tidak layak mengambil aja. Dalam 1 Korintus Paulus mengatakan apa? Mati kan? Ada yang sakit, ada yang mati. Sekarang 1 nggak Korintus begitu. 11 ya, betul. Apa yang membuat itu tidak seperti itu? Kemurniannya udah beda. Kemurnian iman kita atau Ya, kemurnian apa? motivasi, tujuan, semua hal lah itu. Iman itu tetap sama dari dulu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan ini untuk tujuan yang murni atau yang belok-belok, itu sekarang udah beda. Wow. Kemurniannya yang udah beda. Jadi kalau seperti yang Pastor katakan tadi, kenapa dulu seperti itu sekarang kemurniannya udah beda. Artinya kemurniannya udah beda, fokusnya udah bukan untuk Allah lagi. Bagaimana menjaga kemurnian? Ya cek hati masing-masing. Apa tujuannya melayani? Apa tujuannya bertuhan? Benarkah dia melihat Tuhan itu? Saya melayani kan saya kemana-mana ya. Iya, iya. Dalam artian saya ketemu dengan banyak orang. Saya kadang kasihan lihat ada mungkin yang dia mengaku pelayan Tuhan, tapi dia meletakkan berkat itu pada hal-hal yang material. Misalnya? Misalnya, jadi pendeta itu enak. Siapa yang bilang jadi pendeta itu tidak enak? Kan kita bisa makan, kita bisa ini nih, kita bisa dapat uang segini gitu. Oh ya, ada yang kayak gitu? Ada yang seperti Wow. itu. Hmm. Jadi yang bilang jadi pendeta itu tidak enak itu siapa? Artinya apa? Dia tidak mampu melihat hal-hal yang tersembunyi itu. Dia hanya melihat hal-hal yang lahiriah ini. Padahal itu bukan tujuannya, itu cuma alat. Tujuannya kemurnian semakin murni dalam Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan kita untuk diuji itu demi kemurnian. Nah kalau kita sebagai pelayan Tuhan yang kita kejar bukan kemurnian, ngapain kita melayani Tuhan?
Ya, Wah, setuju. setuju Mending dong. bisnis aja kalau memang Lah, iya. fokusnya materi, ya kan? Makanya saya katakan Oh, bisnis bisa dapat duit lebih banyak loh. Menurut aku jadi pendeta malah nggak enak. Makanya itu yang Nggak saya katakan, bebas. kemurniannya udah beda. Iya. Dulu para rasul melayani Tuhan, apa yang mereka lihat selain daripada kebangkitan Tuhan? Mana ada? Nggak ada. Dan mereka memberikan segala-galanya. Segala, bahkan nyawanya Nyawa. Iya, diberikan. mati martir. Suatu kebanggaan ya. Nah, Kalau mereka martir bagi Kristus. bagi dunia mereka bodoh kok. Iya. Bahkan mungkin bagi hamba Tuhan di zaman sekarang itu bodoh. Nggak pakai hikmat gitu ya. Kenapa kok Loh, sampai iya. harus mati? Kenapa ngomong sembarangan gitu ya? Bener. Nah, ini nanti kita akan kembali ke sini ya. Cuma tadi Elia sempat membahas tentang ada hukum Taurat yang sudah dibatalkan. Ya. Nah, ini juga bahasan menarik. Ada yang dibatalkan, ada yang tetap berjalan. Nah, bisa dijabarkan lebih dalam nggak tentang ini? Sebenarnya secara esensial Taurat itu sudah selesai. Sudah selesai. Sudah kan? selesai. Oke, baik. Coba kita baca ya dalam Galatia berapa kalau enggak lupa. Galatia 3. Galatia 3, 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya. Maka kalau hukum Taurat itu penuntun sampai iman itu datang dan Kristus sudah datang, berarti sekarang kita tidak lagi di bawah hukum Taurat kan? Jadi hukum Taurat itu udah selesai. Jadi hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Tapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Oh iya, jadi hukum misalnya- Taurat itu ada 3. Hukum sipil, hukum seremonial, dan hukum moral. Hukum moral ini tetap berlaku. Tetap berlaku. Tetap yang berlaku. hukum ritualnya sudah Ya, tidak dilakukan Misalnya lagi. jangan membunuh, jangan berzina, Ya, loh, itu tetap. tetap. Gitu. Tapi Jangan tentang bersaksi dusta. Tentang apa? Tentang pengorbanan di bait Allah, Ya, kemudian penyembelihan persepuluhan domba. termasuk itu udah selesai. Oke. Begitu. Nah, ini kita balik lagi ya. Kalau ngomong tentang persepuluhan, katakanlah sekarang persepuluhan sudah tidak berlaku lagi secara hukum, ya kan? Tapi bukan berarti lalu jemaat tidak memberi kepada Ya. Tuhan. Karena di 2 Korintus 9 ayat 7 juga 7. dikatakan, Ya. hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan Dengan sukacita. sukacita. Nah, kalau memang seperti itu berarti kerelaan hati dan sukacita itu penting ya. Ya. Ketika memberi, kita harus tahu relanya berapa. Bisa tetap sukacita Betul. memberi berapa. Berarti juga nggak harus 10% dong. Kalau rasa syukur kita begitu besar, kalau sukacita kita begitu besar, katakanlah mungkin baru dapat promosi, baru Ya, rumahnya laku setelah sekian tahun, mau dijual nggak laku-laku. Nah, kalau memang ucapan syukurnya besar, berarti boleh dong memberi lebih dari 10% juga. Lebih. Bisa lebih. Tergantung kerelaan Bahkan hati. Rasul aja nggak memberi uang, dia memberi nyawanya karena sukacitanya. Dan kalau kita lihat gereja mula-mula, di situ dicatat ya di Kisah Para Rasul, itu jemaat itu membawa apa yang mereka punya dipersembahkan di bawah Kaki kaki rasul-rasul. rasul-rasul. Membawa semua loh. Ya kan? Makanya Betul. ada kasus kayak Ananias dan Safira bohong gitu kan, bawa sebagian Ya, tapi betul. ngakunya semua. Betul. Nah, sampai maksudnya tuh kalau kita selalu mendebatkan 10% aja sulit untuk memberi. Betul. Sampai kapan orang Kristen bisa memberikan semua yang dia punya Ya. untuk dipersembahkan di bawah kaki rasul? Ya. Jadi itu bukan tentang jumlah. Itu tentang prinsip bahwa memberikannya itu dengan syukur. Ngapain kita beri 10% kalau kita memberi dengan ketakutan? Jadi kita harus memberi menurut kesadaran kita. Iya. Dan Kak- standarnya itu ya kasih itu. Karena zaman sekarang juga muncullah suatu keantipatian ya terhadap masyarakat di sosial media ketika ada hamba Tuhan yang videonya diposting tentang persepuluhan. Ini langsung masuk ke situs-situs atau sosial media yang satir-satir, diplesetkan gitu. Ada yang memang yang saya tahu memang terlalu terlewat batas lah. Dengan memberikan contoh kesaksian orang yang memberikan persepuluhan ternyata dipromosikan oleh Tuhan mendapatkan berkat berlimpah. Membawa suatu narasi seakan-akan kalau kamu tidak memberikan persepuluhan, kamu tidak akan mendapatkan promosi. Nah tetapi pada saat yang bersamaan muncullah kesempatan para ahli-ahli Taurat juga dalam tanda kutip yang kemudian mengatakan ya udah kalau gitu gak usah memberi. Jadi istilahnya ada banyak penumpang gelap nih. Seperti zaman dulu kalau naik kereta api, nggak pakai tiket pun bisa muncul.
naik di atas gerbong, ya kan? Kemudian kalau dicek sama apa namanya tiketnya mana, kemudian mereka sembunyi di kamar mandi, keluar lagi lah nanti lah apa. Jadi banyak, maksud saya maaf kata, banyak orang Kristen yang dengan dalih ini mereka mencari kesempatan untuk tidak perlu memberi. Nah, bagaimana nih pandangan Elia terhadap orang Kristen yang penumpang gelap seperti ini? Ya berarti ya dia tidak mengasihi Tuhan. Kalau Berarti tidak as mengasihi simple Tuhan. as that. tidak mengasihi Tuhan. Karena Kalau nggak tidak mungkin mengasihi memberi, tanpa memberi. iya tidak mungkin kasih tanpa memberi. Tapi memberinya itu apa dulu? Betul. Gitu. Belum tentu uang kan? Belum tentu uang. Betul. Waktu, tenaga, bahkan nyawa. Orang yang tak Iya. memiliki. Kadang saya kan di sosial media itu kan banyak kalau pendeta ngomong persepuluhan pada disatir, disindir gitu. Iya, langsung di roasting. Di roasting Iya, begitu. Betul. Tapi kadang kita perlu mengerti dari sisi mereka. Kenapa mereka sampai mau satir begitu? Karena mereka sakit. Bukan Sakit karena hati. mereka sakit. Disakiti. Bukan karena mereka Bukan. disakiti. Oh. Mereka terluka Iya. dengan melihat hamba Tuhan itu. Oh, yang hidupnya terlalu hedon. Bisa jadi. Atau mungkin hidupnya tidak sesuai seperti yang mereka lihat. Tidak sesuai pada realitanya. Mereka ngomongin persepuluhan. Iya. Tapi mungkin persepuluhan harus dikatakan diberkati, begini segala macam. Tapi mungkin dia tampil tidak selayaknya sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak. Superstar. Ya, layaknya seperti bintang, seperti artis. Tidak tampil seperti seorang hamba. Kalau kita bandingkan di para rasul, mengapa mereka memberi kepada rasul-rasul apa yang mereka miliki dengan sukacita? Mereka tidak terluka dengan gaya hidupnya para rasul. I see. Jadi Sehingga memang- mereka memberi sukacita Betul. tidak dengan paradigma, mereka memberi dengan sukacita tidak dengan rasa luka. Tapi karena mereka melihat apa? Ya ini memang aku bersyukur sama kamu. Karena aku nggak melihat kamu pribadi, tapi karena aku melihat Tuhan dalam kamu. Nah sekarang pertanyaannya, ada begitu banyaknya satir di sosial media, kita nggak boleh hanya menyalahkan mereka yang satir. Setuju Tapi saya. kita harus introspeksi Ya, diri. Setuju. Kenapa mereka menyerang saya? Kenapa mereka menyindir saya? Mungkin saya berbicara persepuluhan dan lain-lain, tapi itu nggak ada dalam hidup saya. Dan juga mungkin gini ya, terlalu banyak gereja yang kan setiap minggu itu kan kita bertemu di gereja, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, dan kadang-kadang minggu kelima. 5 minggu dibahas persepuluhan terus. Dibahas tentang uang Nggak ada terus. topik lain, Seakan-akan nggak ada topik lain. Halo para pendeta, sahabat-sahabat saya. Mari kita mengkupas firman Tuhan itu banyak loh. Tentang kesehatan badan, tentang mental health juga ada, tentang keluarga, tentang bisnis, tentang kedalaman kerohanian, banyak. Kalau kita memberikan khotbah nanti ujung-ujungnya persepuluhan lagi, nanti kita akan disatir nih nanti. Nanti kita akan melihat bahwa jemaat kita akan nuding. Tahu nggak, jemaat itu bukan bodoh. Begitu kita ngomong tentang persepuluhan, kalau setiap minggu kita dikhotbahin tentang persepuluhan, ya persepuluhan lagi. Saya beberapa saat lalu ketemu dengan seorang teman ya, dia ngomong gini, ayo kita ke gereja ya hari ini. Suaminya bilang, kita taruhan yuk. Nanti kalau gembala kita ini nggak ngomong tentang persepuluhan, pulang dari gereja, kamu minta beli tas mahal apapun juga seperti yang kamu mau, aku beliin. Istrinya bilang, oke, setuju. Nah, khotbah di pendetanya, kurang lebih let's say 45 menit kan. Sampai dengan 30 menit, wah luar biasa, bagus nih. Nggak nyinggung sedikit pun tentang persepuluhan. Masuk menit ke-40, ini keringet mulai keluar nih suaminya. Karena sama sekali tidak nyirin tentang persepuluhan. Begitu penutup, ngomong langsung tentang persepuluhan lagi. Jadi dia bilang, oh untung, puji Tuhan. Nggak jadi beliin tas mahal buat Nggak jadi istrinya. beli tas mahal buat istriku karena pendetanya persepuluhan lagi gitu. Gimana nih Mbak Elia nih? Ya, saya kan aktif di sosmed ya. Iya. Saya punya Instagram, saya ada TikTok. Jujur aja, yang menyandung orang karena tentang persepuluhan, seorang pendeta ngomong persepuluhan, Iya. yang membuat orang nggak suka dia itu ngomong persepuluhan, itu dari gaya hidupnya dia. Gaya hidup. Ya, itu fair. Kita nggak perlu menutup mata untuk itu. Iya, Artinya apa? Seorang hamba tampillah sebagai hamba. I see. Sekalipun you diberkati dengan apapun itu, ketika kamu sudah naik ke atas mimbar, tanggalkan aja semua kemewahanmu untuk sementara Wow. waktu aja gitu. Hmm. Dan ketika kamu ngomong persepuluhan, orang nggak akan melihat persepuluhan itu untuk kepentingan yang nempel-nempel ini, tapi untuk kepentingan Tuhan. Yang tersandung, banyak orang tersandung, apalagi anak muda yang kritis dengan Ya. yang sudah jenuh dengan Betul, gereja modern betul, ini. betul. Itu tersandungnya karena gaya hidup hamba Tuhannya. Wow. Itu nggak bisa saya nggak bisa menutup itu. Jadi kalaupun misalnya
berkat Tuhan tuh enggak pernah salah kok. Kalaupun kamu diberkati Tuhan, kamu pendeta diberi apa-apa, ketika kamu naik ke mimbar memberitakan Dia yang dipaku dan bermahkota duri itu, tanggalkan dulu semua. Kamu nggak mungkin lah nggak tahu apa yang membuatmu itu merasa tersandung. Jadi tanggalkan dulu semua yang kamu anggap hal yang baik lah, hal yang mewah, yang lain-lain. Kamu ngomong, saya yakin ketika kamu ngomong di mimbar persepuluhan, kamu tampil selayaknya sebagai seorang hamba, berpenampilan biasa aja gitu. Tuh ngomongnya itu biasa aja gitu. Pasti orang nggak akan ngejek kok. Orang tuh nggak akan satir. Kenapa? Karena dia melihat bahwa kamu ngomong persepuluhan bukan untuk kepentingan apa yang ada di dalam kamu. Iya. Nah, kalau dia sudah tampil membawa semua kemuliaannya di mimbar, ngomongin persepuluhan, apalagi orang yang imannya lemah, yang belum mampu melihat, dia akan menganggap semua yang dia omongan itu untuk dirinya. Oh, nggak heran dia ngomong persepuluhan, wong dia pakai ini, wong dia begini, itu yang buat tersandung. Iya, cuman yang rada disayangkan juga adalah setiap hamba Tuhan yang ngomong tentang persepuluhan nih, termasuk kita nih hari ini nih, kalau nanti dicuplik masuk sosial media kita nggak tahu nih ya. Tapi anyway termasuk hamba Tuhan yang kelihatannya sederhana atau dalam bahasa kekinian miskin. Begitu dia ngomong persepuluhan, bahasa sekarang. begitu dia ngomong persepuluhan habis tuh. Duit lagi. Tanpa netizen peduli untuk melihat rekam jejak daripada hamba Tuhan itu. Jadi mungkin kayaknya netizen juga, saya rasa juga harus melihat ya rekam jejak hamba Tuhan yang ngomong ini. Untuk melihat kalau memang hamba Tuhan yang di sosial media yang bukan cuman pura-pura miskin ya, tetapi memang sederhana hidupnya dan pelayanannya memberi segala sesuatu. Kenapa tidak kita juga membantu memfokuskan, walaupun itu bukan gereja kita, tetapi juga membantu memberikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada gereja itu, kepada hamba Tuhan itu, kepada proyek-proyek misi itu. Proyek-proyek misi ini bukan tentang membangun gereja besar di real estate yang mahal, yang 1 meter 50 juta atau 100 juta. Tetapi di hutan-hutan banyak loh. Hamba Tuhan di hari-hari ini di abad 21 itu banyak yang mau menyerah. Dan tolong kita nggak bisa dengan saya Nasri mengatakan bahwa Tuhan yang menyediakan. Cobalah pergi ke sana, tinggallah 1 minggu aja di tempat itu atau 2 minggu. Dan kemudian lihat betapa susahnya mereka harus bertahan dengan iman, tanpa listrik, tanpa adanya mall, tanpa adanya tempat tinggal yang layak. Dan mereka yang memilih untuk diutus ke sana, dan kita orang kota cuma tinggal nyinyir. Saya rasa itu juga nggak fair. Gimana? Iya, artinya ya kita sebagai netizen juga harus harus menguji segala sesuatu begitu. Betul. Kita harus melihatnya dengan kacamata yang adil, dalam artian nggak semua orang pendeta yang ngomong persepuluhan itu ya untuk dirinya sendiri. Makanya kita sebagai hamba Tuhan, agar itu tidak terjadi risikonya kita kurangi, ya kita harus tahu kok sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Cuma karena kita mungkin ada yang belum mampu memahami atau kurang peka, kurang waspada pada hal-hal seperti ini, sehingga ya itu menjadi, makanya sebenarnya siapa yang perlu disalahkan ini tidak bisa saling-saling menyalahkan antara jemaat dengan hamba Tuhan. Masing-masing kembali kepada kesadaran. Minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan itu memberikan kita kesadaran dan hikmat bagaimana kita seharusnya tampil sebagai seorang hamba dan bagaimana jemaat seharusnya memikirkan perkara-perkara yang demikian. Begitu, karena bagaimanapun apa yang kita lihat belum tentu demikian. Apa yang kita pikirkan belum tentu seperti itu kebenarannya. Apa yang kita tunjuk untuk kita hakimi belum tentu seperti yang kita pikirkan itu. Setuju. Artinya memang ya hamba Tuhan itu harus minta hikmat kepada Tuhan bagaimana ia tampil sebagai hamba Tuhan, tapi juga jemaat juga harus meminta pertolongan daripada Tuhan bagaimana ia harusnya memberikan sikap terhadap hal seperti itu. Saya pikir itu sinergi yang sangat baik karena kita tidak mengandalkan keterbatasan asumsi kita tidak mengandalkan keterbatasan kita, tapi kita mengandalkan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan berperkara pada hal-hal semua ini. Karena kalau kita ngomong tampilan, Raja Daud aja melepaskan jubah kebesarannya untuk bisa menari-nari menyembah Tuhan gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngomong kerelaan hati, nah ini mau bertanya sama Elia, gimana caranya kita meningkatkan kerelaan hati kita supaya kita bisa memberi lebih dari yang biasa-biasanya gitu. Ya, nggak cukup hanya rela, harus berhikmat juga. Memberi tanpa berhikmat itu sia-sia.
Kita rela tapi tidak memiliki hikmat, itu mubazir. Betul. Artinya apa? Kita harus tahu kepada siapa kita memberi. Oke. Kita harus melihat mana yang tangan Tuhan. Kita Oke. harus mampu melihat mana yang membutuhkan. Mana yang lebih perlu. Kita harus Oke. mampu melihat itu. Kalau kita nggak mampu melihat itu, yang penting asal tabur aja lah, asal beri aja, asal itu bukan kasih. Itu kebodohan. Wow. Kita melihat misalnya seseorang seperti yang Pastor tadi sampaikan, coba lihatlah kepada mereka yang di pedesaan itu. Iya. Pokoknya memberi, kasih aja sama yang udah gede ini. Yang ini nggak kita pedulikan. Kan kita menyiksa mereka, menghina mereka kan. Betul. Ya, itu Mengatakan artinya, bahwa itu nggak penting. Iya, artinya kerelaan itu juga harus sesuai dengan hikmat Tuhan. Bagaimana untuk rela? Kerelaan itu anugerah dari Tuhan. Kerelaan itu nggak bisa timbul dari diri kita. Karena apa? Diri kita yang penuh dengan dosa ini, kita ingin mengandalkan kekuatan kita hanya ingin memiliki apa di dalam diri kita. Jadi kerelaan itu anugerah Tuhan. Sangat setuju. Kita mampu memberi itu bukan karena kita ya dari diri kita. Karena dosa di dalam diri kita bukan memberi bahkan untuk menerima saja. Dosa di dalam diri kita tidak memampukan kita untuk rela. Jadi kerelaan itu Tolong diulang. Dosa di dalam diri kita tidak memampukan, kita untuk rela. Iya. Wow. Dosa itu menarik kita untuk seperti Adam ketika jatuh dalam dosa mencari kepastian. Sehingga untuk mencari kepastian kita sibuk menumpuk untuk diri kita, tidak rela memberi untuk yang lain karena khawatir. Betul. Jadi dosa itu yang membuat kita tidak rela. Maka bagaimana kita memiliki hati yang rela itu hanya pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana kamu bisa mendapat pertolongan dan kemurahan Tuhan? Ya kamu fokus mencari Tuhan agar kamu rela. Oke. Kamu ketika melihat Tuhan dalam kenyataannya, cintamu akan bertumbuh. Kamu gak peduli lagi tuh dengan hartamu dan bahkan nyawamu. Itu yang dilihat para rasul. Iya. Paulus ketika ikut Yesus, sebelum ikut Yesus, dia bangga sekali kan dengan kerasulannya, kefarisiannya. Dia bangga sekali dengan gelarnya yang dari Tarsus itu. Dia bangga sekali dengan orang tuanya yang dari Giskala. Ya, Dia betul. bangga sekali bahwa dia dari Benyamin, orang kaya. Dia bangga sekali dengan dia murid seorang Rabban, yaitu Gamaliel. Tapi ketika mengikut Tuhan, apa dia berkata? Apa yang dulu ku anggap mulia, sekarang ku anggap Sampah. karena dia tidak mempertimbangkan itu. Dia nggak fokus pada itu lagi. Dia sudah fokus pada Tuhan. Dia melihat kekayaan Tuhan. Dia melihat kebesaran Allah. Dia melihat kemuliaan Kristus yang dibungkus dalam bejana itu. Ketika dia mampu melihat dan kebutaannya disembuhkan oleh Tuhan, dia nggak peduli lagi tuh sama kebanggaannya dulu. Betul sekali. Maka dia bukan hanya memberi loh. Dia meninggalkan. Iya. Dia jadi penjual tenda. Bayangkan, oleh karena Kristus dia meninggalkan semuanya itu, Iya. bukan hanya memberi. Ketika ikut Yesus, dia nggak hanya memberi ini ya 10%, ini dia nggak itu lagi. hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan lagi. Ya, Saking betul. indahnya Kristus yang dia lihat Iya. itu, dia tinggalin tuh. Coba, dia tinggalin itu semua. Saking indah. Makanya saya katakan, fokusnya kita bukan lagi mempertimbangkan itu atau tidak, tetapi mencintai Tuhan, memfokuskan arah hidup jiwa kita kepada Tuhan, agar apa? Agar Tuhan itu yang kita rasa cukup bagi kita. Amin. Sehingga yang lain-lain itu akan rela untuk apa? Ya. Untuk kita tinggalkan, bahkan dosa. Itu yang paling penting. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kerelaan yang paling penting adalah kerelaan untuk meninggalkan dosa loh. Kerelaan meninggalkan Iya, dosa. bukan hanya tentang membagi-bagi duit, bukan hanya tentang membagi-bagi uang, tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kerelaan yang paling penting adalah kerelaan untuk meninggalkan dosa. Saya cinta uang, kamu harus rela tinggalkan itu, karena semakin seperti Pak Stephen Tong itu pernah memberi analogi yang bagus sekali. Kamu misalnya ini sebuah lampu, kamu ketika berdiri dari lampu itu jauh, kamu akan punya bayangan. Tapi ketika kamu semakin dekat, semakin bersatu dengan lampu itu, kamu tidak lagi punya bayangan karena kamu sudah di dalam dia. Maka ketika kita sudah semakin dekat kepada Kristus, kita nggak lagi lihat yang di belakang itu. Kita fokus menikmati indahnya Allah ini. Tapi kenikmatan keindahan Allah itu tidak lagi pada hal-hal yang material, tapi pada hal yang seperti Tuhan katakan. Ya. Aku memberikan kelegaan kepada jiwamu. Amin. Wow. Kebahagiaan batin. Kebahagiaan itu bukan status benda. Kebahagiaan itu status batiniah. Ya.
Makanya Tuhan datang ke dunia tidak menawarkan perdamaian daging. Dia menawarkan perdamaian jiwa dengan Allah. Amin. Makanya kebahagiaan itu tidak berkaitan, tidak ada hubungannya dengan hal material sebenarnya. Iya. Cuma ya hidup di zaman sekarang ya perlu uang. Masih Ya itu perlu materi, nggak usah iya. munafik lah. Sangat sekali, ya, Sangat betul. diperlukan. Tetapi jangan letakkan iman dan kebahagiaanmu di atas dasar itu. Ya, setuju. Dan Kalau- merasa bersalah kalau tidak memberi. Iya. Atau pas tidak bisa memberi. Tidak mau memberi dan tidak bisa memberi itu dua hal beda. yang berbeda. Ada orang-orang yang ingin memberi tapi tidak bisa memberi, Tidak bisa kan? memberi. Karena memang tidak ada yang bisa diberi. Tapi kalau hatinya rindu, Iya. Tuhan melihat kerinduan itu, dan saya yakin suatu saat Tuhan akan Pasti. memampukan kamu Pasti. untuk memberi, Pasti. ya kan? Pasti. Nah, tadi kalau ngomong mendengarkan kupasan Eli yang terakhir ini, berarti artinya semakin kita melekat kepada Tuhan, maka semakin berkuranglah kemelekatan kita terhadap materi-materi Keterikatan ini. kita, betul. Sehingga kita bisa Rela. punya kerelaan Yes. untuk memberikan materi-materi Ya. ini bagi Tuhan, gitu Dalam ya. hidup saya baru menemukan itu hanya satu orang. Dalam hidup saya. Sejak saya melayani sampai sekarang, saya hanya menemukan itu di dalam satu orang saja. Saya nggak bisa sebutkan siapa namanya. Right. Tapi itu hanya satu orang yang saya lihat ini, saya lihatnya sampai bengong. Kok bisa dia rela sedemikian rupa? Saya hanya menemukan itu dalam satu orang. Amazing. Amazing. Bukan dalam diri saya. Oh, saya belum. Masih Semoga belajar lah Tuhan kita ya. tolong begitu ya. Iya. Saya masih banyak dosa, cacat celah. Tapi saya rasa goal kita adalah menyerupai Kristus ya. Iya. Karena Kristus memberikan Kristus memberikan segala-galanya. segala-galanya loh. Rela loh. Rela. Rela. Makanya saya katakan kerelaan itu bukan hanya tentang uang, tapi coba kita bercermin pada Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia yang menggenggam segala sesuatu, rela menjadi hina daripada Betul, kita. setuju. Amin. Mengambil Itu kan rupa seorang hamba. teladan. Betul. Iya. Luar Rela. biasa itu. Iya, iya, Benar. iya. Karena banyak juga orang yang maksudnya punya banyak tapi nggak rela untuk kasih ke orang tuanya. Ya, itu bukan gitu. masalah berapa banyak yang kau punya, tapi berapa rela kau Justru mau keluarkan. ada ya. orang-orang yang, kita sekali lagi nggak ngomong tentang gereja besar, gereja kecil juga ya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalau yang justru lebih generous adalah orang-orang biasa. Orang-orang yang kelihatannya sederhana. Mereka yang lebih generous. Mereka yang perlente, mobilnya bagus gitu ya, malah Hutangnya maaf banyak, kata. bro. Kalau ada tantangan misi, mereka yang paling sukar untuk memberi. Hutangnya Jadi banyak. ini yang diperlukan, keseimbangan di dalam tubuh Kristus. Gereja-gereja Sikap besar. batin lah. Betul, harus juga mau peduli kepada gereja-gereja yang kecil, yang kekurangan, supaya apa? Ada keseimbangan dalam tubuh Ya, Kristus. Amin. Berarti ini teguran untuk semua lini ya. Semua. Ya termasuk kita kok. Termasuk kita semua. Introspeksi dalam masa puasa ini ya kita harus introspeksi diri. Iya. Karena fokus kita memang untuk itu. Ya, saya rasa ini bahasan Bagus yang sekali. unik dan menarik. Hari ini kita bicara pokoknya ada dua ya. Yang pertama adalah tentang Melkisedek. Berarti Melkisedek adalah Kristus Ya. yang merupakan gambaran sebelum dia datang menjadi dalam rupa manusia. Inkarnasi sebagai sebagai manusia. manusia. Dan bagaimana Abraham begitu menghargai Melkisedek, dan keimaman Yesus ini adalah standar keimamannya Melkisedek. Nah, turunannya nih salah satunya tadi adalah karena Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Ini kita bisa bicarakan. Simak balik lagi, coba diulangi kembali supaya apa yang kita bahas ini tidak cuman sekedar mencari kontroversi, tetapi bagaimana di dalam menghidupi iman kita sebagai anak Tuhan ini kita mau taat kepada firman Tuhan. Kapan kita harus memberi? Kepada siapa kita harus memberi? Kita harus berhikmat nih pada zaman ini supaya kita nggak dimanipulasi oleh gereja manapun juga, dan kita nggak menjadi orang Kristen yang bodoh, tutup telinga untuk tidak peduli kepada siapapun juga. Well, anyway, terima kasih ya. Thank you Thank you. Elia. Elia. Kami sangat diberkati. Untuk kevokalannya. Nanti next time kita akan bahas lagi sesuatu yang kontroversi. Supaya banyak orang, ini saya senang membuat orang Kristen berpikir gitu. Iya. Nggak cuman menerima ungkul atau hul apa adanya dari mimbar dan kemudian nggak dicerna, nggak dipikir lagi. Kita harus berpikir sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan ya, terima kasih. Thank you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Oke, doa yang sudah terjawab pemirsa akan saya bacakan. Shalom Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih
banyak atas doa-doanya. Puji Tuhan, saat ini suami saya tidak lagi minum minuman keras dan saya juga dipulihkan sehingga tidak lagi menyediakan alkohol untuknya. Kami percaya ini karena tangan Tuhan yang bekerja. Mujizatnya sungguh luar biasa. Terima kasih banyak, Good News, Tuhan memberkati. Wow, puji Tuhan kalau bisa dilepaskan dari kecanduan alkoholnya. Kiranya hidup Bapak Ibu semakin mempermuliakan Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, silakan menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Memberi atau tidak memberi? Mari kita lihat firman Tuhan di 1 Yohanes 3, 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, hari ini kita berbicara banyak tentang adanya pembatalan hukum Taurat, kemudian bagaimana kita perlu atau tidaknya memberikan persepuluhan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kenapa kita tetap harus memberi. Jadi saya setuju nih bahwa kita nggak bisa memberi persepuluhan karena kita diancam. Masukan saya adalah kalau ada orang atau gereja yang mengancam jemaat untuk kamu harus memberikan persepuluhan, menurut saya berikan, tetapi tidak kepada gereja itu dan berikan kepada gereja yang lain. Karena gereja ini adalah kesatuan tubuh Kristus, bukan satu organisasi, apakah itu Pentakosta, Karismatik, Koptik, atau apapun juga. Tetapi seluruh tubuh adalah milik Kristus. Nah, silakan Anda tentunya telaah, karena setiap gereja juga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ketika kita tertanam di sebuah gereja, dan memilih untuk bertumbuh di sana, maka seharusnya kebutuhan gereja itu adalah menjadi kewajiban kita. Tanpa disuruh, saya mempunyai 2 orang anak, ketika anak saya harus bayar uang sekolah, saya nggak bisa menuntut dia untuk nanti kalau kamu dewasa, kamu harus gantian yang mensupport kehidupan orang tua kamu. Saya nggak memerlukan perhitungan itu terhadap anak-anak saya. Dan saya percaya bahwa ketika nanti anak-anak saya sudah dewasa, dan ketika suatu hari, kalau saja saya sebagai orang tua membutuhkan sesuatu, sudah selayaknya seorang anak yang mengasihi orang tuanya untuk ikut urun rembuk. Nah, namun ini memang harus diajarkan. Makanya mari kita melihat bahwa sebuah paradigma gereja bukan cuma satu organisasi. Tetapi ketika Tuhan percayakan sebuah gereja untuk peduli kepada pertumbuhan kerohanian kita, kemudian di mana kita bisa didoakan, kita bisa merasa nyaman untuk beribadah di sebuah gereja. Gerejanya nggak kebanjiran. Kemudian gerejanya juga nggak kepanasan. Gerejanya juga cukup mengikuti tren gitu ya, relevan lah. Zaman sekarang ini debatable. Dan gerejanya peduli kepada orang-orang miskin. Kenapa tidak kalian sebagai jemaat yang mendukung? Dan tidak harus dipaksa. Tidak harus sampai dikhotbahin mulut sampai berbusa-busa. Kemudian mencari celah untuk tidak perlu memberi. Saya rasa ini bagian juga dari tadi apa yang dikatakan oleh narasumber bahwa ada jemaat yang pindah gereja karena supaya tidak harus memberikan persepuluhan. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan selama bumi itu ada musim tabur dan musim menuai itu juga tidak mungkin dibatalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya prinsip kebenaran dan firman Tuhan adalah iya dan amin. Banyak gereja-gereja yang membutuhkan hari-hari ini di seluruh Indonesia. Bukan cuma satu organisasi saja. Contohnya apa yang terjadi di Sibolga ya. Di Tapanuli Tengah, di Aceh, di Sumatera Utara. Bulan November 2025 ada banjir bandang yang sangat besar. Nah, memang bukan Yayasan Anugerah saja yang membantu, dan ada banyak gereja-gereja yang kekurangan pada saat ini. Nah, saya sebagai host di Good News Program mendorong pemirsa-pemirsa untuk mencari tahu gereja mana saja yang saat ini dalam kondisi yang masih ketutup lumpur. Nah, kebetulan di pelayanan kami ada 2 gereja yang saat ini kami bantu, gitu ya. Ada sebuah gereja GBI dan yang satunya ada sebuah gereja GPDI. Kami lagi bantu untuk bangun ulang mereka gitu ya dari awal supaya mereka bisa layak. Semestinya banyak yang perlu dibantu, minimal ada 10 atau 20 gereja. Namun dengan keterbatasan ini, saya mendorong setiap pemirsa Good News Program untuk mengasihi Tuhan,
mengasihi anak-anak Tuhan. Bukan cuma melihat dari 2 gereja ini saja. Nah, coba cari tahu dari sosial media, dari apapun juga, selidiki gereja ini apa. Dan kalau memang ada kelebihan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak saudara yang memberikan bantuan itu? Ya, bukan cuman bantuan dalam bentuk besar, sekecil apapun juga, atau mungkin kalau saudara diberkati Tuhan, kenapa kita tidak contoh orang-orang yang bukan anak Tuhan yang ketika membuka platform untuk memberi terkumpul 10 miliar. Dan saya rasa bukan anak-anak Tuhan kebanyakan yang memberi. Kan sayang ini. Sehingga gereja harus belajar daripada orang-orang yang tidak kenal firman Tuhan. Kenapa tidak orang dunia yang belajar daripada orang-orang yang kenal firman Tuhan. Di akhir kata, semoga apa yang kita bahas hari ini membuat kita berpikir ulang untuk kita tidak cuma menerima satu firman Tuhan dari satu sumber gereja A atau B saja, tetapi mari kita pandangkan, lebarkan worldview kita tentang kebenaran firman Tuhan dari berbagai macam sudut sumber yang adalah Alkitabiah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kebenaran yang sudah dibicarakan hari ini di forum Good News program ini. Semoga Tuhan apa yang menjadi kebenaran-Mu dinyatakan dan membuat kepedulian bahwa anak-anak Tuhan untuk ikut peduli dan mau membangun gereja-gereja yang bahkan kesusahan, orang-orang Kristen yang gak bisa makan, orang-orang Kristen yang gak bisa sekolah, dan mereka yang lagi tercarut-marut dalam kehidupan ini. Berkat-Mu berlimpah buat setiap pemirsa Good News program. Dan terima kasih untuk Elia Myron yang hari ini sudah Engkau pakai sebagai narasumber kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama-sama. Mari kita katakan. Amin. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita pemirsa. Kita akan ketemu lagi di Good News episode yang berikutnya. God bless you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.